Oke, selamat malam ya teman-teman. Udah jam setengah satu. Nah. Jadi di video kali ini kita bakal lanjutin lagi untuk playlist Proxmox dan juga Turunas ya teman-teman. Awalnya itu saya kalau lihat postingan saya yang pengen itu live migration gitu pakai Turunas sama dua node Proxmox nanti di share NFS. Cuma laptop saya nggak kuat teman-teman, jadi kita pakai ini aja ya, Turunas sama Proxmox. Kita bakal setup NFS buat nanti kita pakai untuk backup teman-teman di dalam VM-nya nanti ya. Nah mungkin langsung saja teman-teman kita pergi ke sini ya, tes dulu, tes aman ya, tes kayak aman. Sebelumnya teman-teman udah siapin dulu VM-nya. Kalau teman-teman nggak pakai VM bisa dicolok-colok aja tuh harddisknya ya. Di sini saya udah tambahkan teman-teman bisa tambahkan aja kayak video sebelumnya, cuma diklik di sini. Kalau belum teman-teman klik nanti tinggal dipilih aja nih. Saya udah pilih HDD 1, 2 dan 3 teman-teman. Dan dia juga udah jalan teman-teman. Nah ini ya. Kita bisa langsung akses aja karena di sini saya untuk networknya saya pakainya internal network teman-teman antara si Turunas dan juga si Proxmox saya. Nah ini ya. Oh belum saya tambahkan ya. Aduh, saya skip dulu teman-teman. Saya matikan dulu VM-nya ya, ternyata nggak ketambah teman-teman. Kita tambahkan dulu ya. Aduh, untung saya ngecek ya. Network di sini. Nah pas banget bapak saya ini ya lab ya. Jadi sambil nunggu ininya juga, kita bakal pindahkan ke Proxmox teman-teman. Saya bakal start lagi untuk VM-nya dan nunggu bapak saya kelar teman-teman. Nah, oke teman-teman, udah saya bootingnya, sekalian aja saya masukin ke sini biar cepat ya. Nah kita login aja dulu teman-teman. Di sini saya bakal setting dulu ya untuk IP-nya teman-teman. Kita ke Turunas dulu deh. Turunas. Ini ya IP-nya yang 10.11.1 ya. Kita login bentar teman-teman. Turunas admin ya. Di sini masih pakai default teman-teman karena nggak saya ubah ya, saya nggak ada kepentingan juga karena masih home lab gitu. Sambil saya cek dulu ya suaranya aman ya, masih ya merah-merah tuh gerak. Nah mungkin langsung aja kita coba untuk lihat dulu ya untuk si networknya ya, network yang pertama. Ini mungkin saya ganti aja teman-teman menjadi 20 ya, biar enak gitu. Takutnya beda. Tes ceng dulu, kita confirm, baru kita exception teman-teman. Nah sekarang kita bakal config dulu di Proxmox untuk IP-nya teman-teman. Kita kesini ya, kita langsung di shell-nya ini aja teman-teman. Cek dulu npost. Oh ini ya npost S9 ya, langsung aja teman-teman kita config seperti biasa. Network ya, terus interface. Nah, di sini kita tambahkan aja lagi teman-teman. Sini nggak ada ya dia sih, kita bikin aja berarti auto. Mungkin kita tarik lagi ke bawah, auto PMBR 2 ya. Mungkin si npost nya belum ada ya, PMBR 0, NIC 0, NIC 1. Mungkin saya bikinkan dulu teman-teman untuk si ininya ya, IPS NPO S9 itu init manual. Terus kita auto PMBR, terus kita kita bikinkan ini juga teman-teman, auto NPO S9 ya, buat si dia auto langsung restart, langsung jalan ya. Ini IPS PMBR 2 net. Nah kita static aja, kita ikutin ini aja teman-teman. Udah ada template-nya ya. Terus kita isi address-nya 192.168.20.3 mungkin ya, SS24. Di sini kita pakai bridge port. Di sini kita pilih NOS 9 ya. Terus di sini kita bit STP-nya kita open aja.
terus bridge FD-nya kita 0 teman-teman. Ini kita sistem CTL dulu ya, biar kita restart si networknya teman-teman. Oke, ini udah selesai harusnya kita untuk setting IP-nya ya. Kita cek dulu apakah dia udah up. Oh, belum up ya? Coba saya cek dulu teman-teman. Oh, ini nih, astagfirullah. Oh, enggak betul kok. Di sini Enpo S8 ya, saya cek dulu teman-teman. Enpo S9. Betul kok, Enpo S9. Auto S Inet manual, iFace betul. Enpo 9 Inet manual, auto PMBR 2, iPace 23 statik. Kenapa nggak bisa ya? Auto LO betul, di sini juga udah. Auto PMBR 2 ya, harusnya bisa nih. Coba kita sistem CTL lagi, kita restart network ya. Working. IP AD sih belum ya. Udah saya stop dulu teman-teman. Oke teman-teman, setelah saya cek di sini ya, ternyata ini nih saya luput ya, PMBR 2 teman-teman. Pantas kok ketika saya cek di sini dia nggak muncul ya. Kita coba dulu. Udah kita kontrol tersebut. Oke, saya rasa ini udah betul harusnya ya. Kita coba dulu deh. Kita restart dulu. Untuk kita IP AD. Oke, udah up ya. Ternyata simpel banget masalahnya teman-teman. Saya nge-tap ya, nggak lihat saya. Oke, karena ini udah, kita bakal coba dulu ping teman-teman ke ini ya, 20.2. Oke, ini udah reply, harusnya aman teman-teman. Kita bisa langsung aja setup di sini. Nah, kita bakal bikin ininya teman-teman. Kita akan bikin si ini ya, apa namanya, RAID teman-teman. Karena di sini VirtualBox terbatas ya teman-teman, cuma sampai 3 aja nih, 4-nya itu sama sistemnya. Jadi maksimal 3 teman-teman. Jadi di sini kita cuma punya opsi untuk RAID J1 aja teman-teman, Z1. Sambil saya cek dulu suaranya. Tes aman masih ya? Oke. Nah, langsung aja teman-teman, kita akan bikin storage-nya dulu. Seperti video sebelumnya ya, pakai Zepol teman-teman. Zepol itu kan nggak ada permission-nya ya, dia langsung kayak dikasih hard disk mentah gitu langsung dari network teman-teman. Cuma di sini kita akan menggunakan datasheet, jadi agak sedikit beda perlakuannya, yang mana kita bakal bikinkan akses root ya, biar si Proxmox-nya ini bisa akses si ininya teman-teman, pool-nya ya. Kita kasih nama di sini backup NFS saja biar enak tuh namanya. Kita nggak perlu enkripsi. Datanya di sini kita bakal pilih yang RAID Z1 teman-teman, karena ini minimal 3 disk ya. Nah, kita bisa tambahkan aja teman-teman di sini langsung. Teman-teman tinggal tarik aja nih semua disknya. Nah, ini JFS 3 itu minimal 3 teman-teman. Oke, ini udah kita bikin. Nah, sekarang kita tinggal next aja teman-teman. Kita nggak perlu pakai log karena ini ya apa namanya, home lab ya. Ini juga chest juga kita nggak perlu teman-teman. Metadata juga nggak kita pakai dulu. Duduknya nggak pakai. Terus kita tinggal create pool aja teman-teman. Kita udah selesai bikin RAID-nya teman-teman. Kita tunggu aja ya prosesnya ini teman-teman. Nggak fokus tadi ya, saya PMBR-nya malah kena spasi. Pantas nggak muncul ya, nggak up gitu. Nah, kita udah punya poolnya teman-teman dengan RAID ya, RAID Z1. Yang mana RAID ini, yang Z1 ini minimal 3 teman-teman. Yang mana dia itu aman aja kalau salah satu harddisknya rusak, masih ada 2 ya. Tapi kalau rusak 2, udah innalilah data teman-teman ya. Jadi nggak bisa, minimalnya itu dia 1 aja yang boleh mati. Ketika dia 1 mati, teman-teman bisa langsung aja ganti ya. Kita akan bikin datasetnya teman-teman.
Nah, di sini kita bakal bikin datasetnya dulu dari si pool yang udah kita bikin menggunakan thread tadi, teman-teman. Kalau kemarin kan pakai ini ya, ini harddisk mentah, kita bakal dataset aja, teman-teman. Sini saya kasih nama mungkin backup aja ya. Ini kita makainya itu generik. Karena ini ada beberapa ya, teman-teman. Ada SMB, ini app dan multi protocol app ini buat si ini ya, container dan virtual machine, teman-teman. Kita pakai generik aja. Dan di sini saya rasa kita nanti aja deh nyeting ini ya. Kita save dulu. Kita udah bikin, teman-teman. Pastiin teman-teman klik yang di atas ini ya. Nanti kalau teman-teman di sini dia bakal ngambil si ininya ya, ke backup turun ke bawah. Jadi kita pilih yang fullnya aja, kita bikin lagi untuk mungkin PM ya, saya kasih PM gitu aja. Datasetnya juga sama, teman-teman. Oke, ini udah berada di sini ya. Kita udah bikin 2 dataset, teman-teman. Nah, sekarang untuk mengakses si Proxmox-nya bisa akses seperti biasa, kita ke share, teman-teman. Kita pakainya itu si NFS ya, karena ini sudah, teman-teman, ISCSE. Mungkin nanti kita bikin juga ya SMB sama NPE subsystem ini, teman-teman. Saya nggak pernah coba ya yang ini. Kalau SMB saya pernah. Kita langsung aja, teman-teman, untuk turn on ininya dulu ya. Kita nyalakan service-nya dulu. Sebentar ya, saya cek suara saya masih aman ya. Oke. Langsung aja kita ini, teman-teman, kita add ya, gua config. Kita nanti aja config-nya di sini kita bakal arahin ke backup dulu. Jadi kita kasih nama backup aja. Nah, di sini networknya teman-teman bisa tambahkan aja ya yang 192.68.20.0 ya, ini network. Kita kan 124 ya. Nah, ini kita kopas aja, teman-teman, biar enak ya ngisinya. Di sini hostnya itu adalah .3 ya, tadi kita bikin, teman-teman. Ini dia yang saya kopas nih. Terus teman-teman cari yang map root ini, teman-teman pilih yang root ya. Jadi dia mensinkronisasi root user yang ada di Proxmox dan juga di Trunas, teman-teman. Agar kalau nggak diginiin nanti dia nggak bisa akses, teman-teman, karena ini kan dikelola sama Trunas ya. Jadi dia tetap perlu ini, teman-teman, untuk map usernya kita pakai root, karena di Proxmox juga udah ada root. Jadi mereka akan saling sinkron, teman-teman. Oke, kita save aja. Terus kita tambahkan lagi yang PM, teman-teman. Partnya bisa kita arahin aja ke sini. Saya kasih nama PM aja biar enak. Ini sama, teman-teman, kita timpa aja ya pakai yang tadi. Nggak apa-apa, nanti dibetulin networknya otomatis, teman-teman. Hostnya kita tambahkan biar dia bisa akses ya. Kita advance routing, terus kita ini ya, root. Nah, ini jangan dicentang, teman-teman, read only karena nggak bisa nimpa nanti, teman-teman. Nggak bisa masukin data ya. Oke, teman-teman, kita udah selesai untuk setup bikin RAID-nya di storage. Kita udah bikin datasetnya juga, teman-teman, dan kita udah share dataset itu ya. Sekarang kita bakal coba ke Proxmox. Kita langsung aja, teman-teman, ke data center. Terus kita storage. Kita tinggal tambahkan aja sih yang tadi itu, teman-teman. Kita pakai apa tadi? Kita pakai NFS ya. Sini kayak kasih nama backup aja. Di sini tinggal teman-teman kasih aja nih IP si ini tadi ya. Nah, ini udah muncul, teman-teman, si mountingnya ya. Kita tinggal isi aja, ini karena backup ya. Jadi saya pilih backup aja, ini nggak perlu. Dan kita langsung add aja, teman-teman. Kita tambahkan juga si ini tadi ya, yang PM, teman-teman. PM, mungkin saya kasih beda ya, PM Trunas gitu. Soalnya ada PM juga di situ. Di sini ya. Jadi kita timpa aja dulu. Kita klik lagi yang ini biar dia scan. Ya bisa ya. Oh, 3 2 ya, 3 itu kan kita. Oke, ini udah, teman-teman. Kita tinggal tambahkan lagi. Nah, kita bakal coba dulu deh pingnya bisa nggak. Udah muncul, teman-teman. Nah, udah muncul ya backup sama. Saya bakal coba cek dulu bisa nggak ping. Oke, aman ya. Lalu kita bakal coba untuk download dulu ya, teman-teman. Ini ya, kita di sini aja downloadnya. Saya bakal download template yang kemarin saya hapus, teman-teman, yang ini ya, yang apa namanya,
yang kita bikin mounting sendiri di Prosmox-nya teman-teman, karena di industri memang begitu ya standarnya itu, dia punya satu penyimpanan khusus teman-teman, entah metodenya ICSI ataupun seperti tadi NFS ataupun SMB ya. Jadi kalau misalnya nih anggap aja teman-teman Proxmox-nya itu rusak, kita punya pil backup menggunakan NFS, walaupun Proxmox teman-teman hancur gitu kan, kita udah bikinnya jadwal schedule-nya, mungkin saya lihatkan juga nanti schedule. Jadi misalnya anggap aja PM kita ini rusak si Proxmox-nya teman-teman, kita tetap bisa untuk ngembaliin data PM yang udah ada teman-teman, karena udah terbackup di storage kita ya. Misalnya di Turnas nih, anggap aja Turnas, kalau di perusahaan itu mungkin yang lebih bagus itu Synology ya, mereka ada cloud-nya juga teman-teman. Jadi walaupun si Proxmox-nya rusak, PM di dalamnya yang udah terbackup itu tinggal teman-teman mounting ulang, terus teman-teman restore aja backupnya. Jadi aman banget ya teman-teman, selain ada HA-nya juga. Oke, kita langsung lagi teman-teman, saya terlalu banyak ini ya. Kita download dulu untuk si ininya. Oke, ini udah selesai. Nah, kita bakal coba untuk bikin PM teman-teman menggunakan ini tadi ya, NFS. Cuma ini kayaknya agak berat sih soalnya, karena ini kan saya setting itu paling low teman-teman, RAM-nya paling kecil, jadi mungkin agak lelet gitu. Atau kita nggak perlu nyalain deh, kita cukup bikin PM-nya aja teman-teman. Kita pilihnya yang lokal ya, saya download di lokal tadi ya. Oh ya, di lokal. Disknya kita pakai PM yang kita bikin sebelumnya nih, pakai. Tunggu sebentar, kita kesini dulu teman-teman, saya lupa setting ini ya, PM Turnas 9. Kita pilih dia sebagai mana tadi ya, kontainer. Kita bakal masukin di sini aja. Tapi sebenarnya memang untuk PM ini lebih bagus di Proxmox-nya sendiri sih teman-teman, daripada mungkin si penyimpanannya itu khusus untuk backup aja ya, biar aman gitu teman-teman. Saya kasih nama gini aja. Nah, ini kita juga template-nya kita makainya dari nggak muncul ya. Oh ya kan PM ya tadi itu. Sorry. Disknya di sini teman-teman tadi itu. Nah, udah muncul sih Turnas, kita bakal kasih 8. Kayaknya tadi sedikit dah. Kita 3 GB aja ya. Ini kan kecil juga nih si Alpin nih teman-teman. Ini juga ini mungkin saya kecilin karena saya udah setting dia sekecil-kecilnya teman-teman, si ini ya, si Turnasnya ini. Ini teman-teman juga bisa tarik gini aja nih biar enak ya. 256. Networknya ya kasih sembarang lah ya, nggak apa-apa, ini HCP aja. Soalnya kita nggak terlalu ini, mungkin takutnya berat ya. Kita bikin dulu teman-teman PM-nya. Nah, ini udah selesai. Kita udah bikin PM-nya, mungkin kita langsung coba untuk bikin schedule-nya teman-teman. Cuma di sini ya karena nggak bisa ya, kan ada waktunya tuh. Kita simulasi aja teman-teman. Teman-teman bisa ke data center terus ke backup. Di sini teman-teman bisa klik add aja. Nah, teman-teman bisa pilih nih kalau punya banyak node ya. Misalnya node yang ini misalnya node 1 gitu. Kita di sini node cuma 1, jadi opsinya ini aja teman-teman. Storage ya, kita pakai yang udah kita bikin sebelumnya teman-teman, backup ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih aja nih untuk misalnya every day gitu, jam 2 dia jalan backupnya. Terus teman-teman bisa pilih nih selection mode-nya itu all atau exclude atau ini teman-teman, atau juga teman-teman bisa gini aja ya. Nah, teman-teman bisa klik aja PM-nya yang mana. Di sini eleksi ya. Nah, teman-teman bisa pilih ini biarkan aja pakai ini karena ini yang terbaik. Pilihnya snapshot. Nah, terus ini udah selesai teman-teman. Ini untuk jamnya, ini untuk storage-nya, ini untuk si node-nya. Misalnya punya 2 nanti muncul 2 teman-teman. Ini selection-nya bisa pilih all, include selector PMS ataupun full base teman-teman. Cuma kita pakai ini aja ya. Terus di notifikasi teman-teman bisa pakai email nih, diisi aja email teman-teman gitu. Terus ada retention. Ini kayak gimana ya, kayak dia itu minimalnya teman-teman. Misalnya kita keep last-nya itu terakhir pilih backup dari si ini nih teman-teman, si ini yang kita bikin ini. Itu misalnya kita kasih 3 ya. Jadi misalnya kita udah punya 5 nih, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 berjerit gitu teman-teman backupnya ya. Nah, kalau teman-teman setting 3, maka ketika backup ke 5, si backup 1, 2 itu udah hilang teman-teman.
karena minimalnya itu 3. Ini juga sama konsepnya semua kayak gitu teman-teman. Mau dia pakai daily, misalnya kan kita 3 lagi ya, tapi bagusnya ini pakai ini dibuang ya kalau pakai, karena ini nimpa nanti. Misalnya teman-teman hariannya itu 3, berarti teman-teman misalnya backup dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya ini 5 hari teman-teman. Kalau di hari kelima teman-teman keep daily-nya 3, maka backup di hari Senin, Selasa itu udah nggak ada lagi dihapus teman-teman. Jadi dia dihapus otomatis, disisain minimal 3-nya kurang lebih. Ini semua sama teman-teman, monthly juga sama, hourly, weekly, year teman-teman. Di sini ada template juga nih backupnya ya, note-nya teman-teman, misalnya dikasih apa gitu. Nah kalau udah teman-teman tinggal create aja ya advan ini bandwidth limit ya untuk skema default, IO worker ini bisa teman-teman edit ya kok, cuma saya belum terlalu advance, jadi saya pakai yang basic aja teman-teman. Nanti teman-teman bikin, dia bakal bikin backup schedule-nya teman-teman. Ini berat ya, soalnya 1-2 disk tadi itu dipakai untuk si PM teman-teman. Nah request timeout ya, karena keberatan nih, mungkin saya hapus saja retention-nya teman-teman, takutnya terlalu berat ya. Kalau nggak bisa lagi memang berarti karena ini kecil banget ya teman-teman kalau dilihat ya di sini di penyimpanan. Nah ini RAM-nya juga saya kasih dikit aja teman-teman, sekitar 1,2 GB, dan si turnasnya ini pun nge-lag ya. Oh, hampir kepencet reset teman-teman. Ini karena penyimpanannya kecil ya, jadi dia agak RTO teman-teman. Nah ini ya teman-teman bisa lihat saya nyeting RAM-nya itu cuma sekitaran 1 GB 400. Kita cek lagi. Ya udah kita ini kurangi aja. Snapshot, oke, ini kita create. Kalau nggak bisa, ya udah kita kurangin lagi fiturnya teman-teman. Atau memang kita hapus aja PM-nya nanti ya. Cuma kita perlu backupnya juga teman-teman. Coba saya skip dulu ya sampai proses selesai. Ini mungkin ada error juga nih, saya cek dulu ya. Oke teman-teman, mungkin gara-gara ini ya, saya nggak isi emailnya. Kita coba bikin dulu deh. Bisa nggak? Oke, masih loading ya, kayaknya masih ini. Nah kayaknya ada sesuatu teman-teman, saya cek dulu sebentar ya. Kayaknya di sini teman-teman, jadi saya remove dulu ya si PM-nya ini. Nah saya coba untuk ini ya, kita hapus ini aja teman-teman, kayaknya keberatan dan memorinya. Jadi kita bakal bikin di lokal aja. Nah ini lock ya, kita tadi nggak bisa ya. Oke, berarti kita manual aja teman-teman, pakai CLI ya, RCT list ya. Jadi ini mungkin sedikit troubleshooting ya. Nah kita bisa PCT destroy it, unlock dulu 100 ya. Kita bakal unlock dulu karena dia kekunci teman-teman. PCT list lagi, baru kita destroy habis ini. Oke, sekarang kita bisa PCT destroy 100 ya. Ini kalau kekunci mungkin teman-teman bisa coba. Nah ini udah kehapus teman-teman, kayaknya keberatan ya memorinya, jadi saya bikin lagi aja teman-teman untuk si ininya. Jadi mungkin saya skip aja ya, takutnya lama gitu, atau kita biarin aja deh sekalian ya, nggak apa-apa. Kita bikin ulang lagi teman-teman. Alpin Gauss 123 ya, Gauss 123. Template-nya kita pakai di lokal, filenya yang ini, disknya kita jangan pakai yang PM teman-teman, kayaknya keberatan deh. Lagi pakai PM masuknya, cuma jangan pakai yang si turunas ya, takutnya keberatan teman-teman. Ini saya turunin aja ke 256 ini juga. Ini networknya kita pilih DHCP aja, mengambilnya dari PMBR 0 ya, DNS-nya kita kosongin aja, nggak apa-apa. Oke, kita coba lagi, dia nge-create lagi teman-teman. Oke, kita coba ke data center lagi teman-teman, kita ke backup. Kalau memang ini berarti memang si ininya ya, ini kita pilih Proxmox, backupnya kita pilih yang
NFS buatan kita sebelumnya, kita kasih every mungkin jam 21 ya. Di sini kita pilih ini teman-teman. Untuk notifikasinya global, retentionnya kita biarkan aja 0, takut memberatkan ya. Nah, kita coba bikin deh, bisa nggak? Masih ya, coba saya cek lagi teman-teman. Oke teman-teman, saya udah dapat ya, ternyata ini aja teman-teman, dia mati ya, enggak PPS schedulernya ini mati teman-teman. Saya kira ada kesalahan sistem, jadi saya cuma start ini aja teman-teman, terus saya cek dia udah bisa, udah aman nih. Oke, kita lanjut ya, ternyata simple banget masalahnya. Sekarang kita bakal coba tambahkan lagi seperti sebelumnya teman-teman. Ini biar ada gambarnya aja ya, bisa saya bilang gitu teman-teman. Penjelasannya masih sama gitu, dan udah ada teman-teman. Jadi dia bakal otomatis aktif di jam 21 dan dia bakal nge-backup teman-teman. Nah, untuk contohnya itu bagaimana, mungkin kita pakai ini aja teman-teman. Kita akan backup now. Kita pilih di sini ya, di NFS yang udah kita bikin di Trunas. Kita backup. Nah, anggap aja si Proxmox teman-teman ini mati gitu. Jadi teman-teman nge-mounting ulang, teman-teman kan jadinya nge-mounting ulang ya ke sini. Ya anggap aja udah habis semua teman-teman, PM teman-teman, ataupun mungkin aplikasinya kehapus gitu ya, nggak perlu sampai PM deh contohnya. Mungkin PM-nya ini nggak sengaja gitu terhapus. Nah, kita bisa langsung hapus aja teman-teman. Kita anggap aja nggak sengaja gitu, nggak sengaja kita ngehapus. Bentar, kita udah backup ya. Oke, ini kita hapus teman-teman. Anggap aja nggak sengaja kehapus gitu, ataupun si Proxmox teman-teman rusak karena kita menggunakan Trunas, maka nggak ngefek teman-teman, karena penyimpanannya beda server ya, jadi aman. Teman-teman tinggal mounting ulang, nanti bakal muncul di sini ya, kan udah di mounting nih, sudah muncul backupnya. Teman-teman bakal melihat nih nama filenya, ini bejer ya. Kalau teman-teman pakainya tadi itu retention minimal berapa gitu. Nah, teman-teman tinggal di restore aja teman-teman. Nah, ini ya teman-teman tinggal restore aja, ini boleh diubah-ubah nih, terserah teman-teman namanya ya, bukan yang ininya. Nah, teman-teman tinggal restore aja, dia udah jalan ya teman-teman, udah kembali nih. Jadi sesimpel itu ya. Jadi teman-teman, jadi ini fungsinya enak banget. Jangan pakai yang backup now, tapi teman-teman bisa pakai yang ini aja, yang mana dia otomatis ya membackup sesuai dengan yang sudah teman-teman bikin sebelumnya gitu. Ini udah hilang ya, nggak kita apply tadi atau kehapus. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Jadi mungkin secara topologi asli ya, memang si penyimpanannya ini atau NAS ya, orang bisa nyebut network access storage, itu dipisah sama server utama teman-teman, agar kalau server utama teman-teman yang satu tuh rusak, dia bisa penyimpanannya aman teman-teman. Makanya juga di Proxmox ini ada HA ya, yang mana saya pengen nyoba teman-teman, cuma laptop saya nggak kuat ya, akhirnya nggak jadi. Mungkin kapan-kapan teman-teman. Jadi kita untuk saat ini kontennya nggak terlalu perlu banyak memori ya. Nah, mungkin kita ulangi lagi teman-teman, karena ini udah selesai ya. Kita ke Trunas lagi teman-teman. Ini saya anggap teman-teman udah setting IP-nya agar bisa saling connect gitu. Jadi tinggal setting ini aja ya teman-teman. Colok aja, mungkin kalau pakai VirtualBox bisa ditambahkan lah di sini. Nah, di sini teman-teman tambahkan aja gitu, kayak punya saya nih. Nah nih, nah teman-teman tambahkan aja nih semua disknya ya, storage-nya teman-teman tambahkan semua. Nanti dia bakal kebaca. Kalau teman-teman pakai asli, teman-teman tinggal colok aja harddisknya teman-teman, terus teman-teman create pool di sini ya. Nah, teman-teman create pool, ini terserah teman-teman namanya. Coba di sini kita nggak pakai ini ya, saya cuma sampai ini aja. Pilihnya karena kita terbatas ya VirtualBox, pakainya Red Jet One aja teman-teman. Teman-teman tinggal pilih ke sini, teman-teman tambahkan aja nih. Baru teman-teman ini udah kepake semua ya. Jadi nggak bisa saya tambahkan, teman-teman bisa ikutin yang video di awal aja. Pokoknya nanti ditambahkan di sini teman-teman, ini ditambahkan. Nanti disknya ini tinggal teman-teman arahin ke sini ya. Setelah itu teman-teman tinggal next aja teman-teman. Nanti teman-teman pergi ke dataset. Ini kita close aja, yes. Nah, ini teman-teman tinggal bikin add dataset aja gitu dari
pool yang sudah teman-teman bikin sebelumnya, namanya dikasih, terus pilih dataset presetnya apa. Kita pakainya generik aja teman-teman, karena ini yang kita pakai kalau SMB ini yang orang lebih sama, cuma lebih bagus generik. Kalau sama multi protokol dipakai di kontainer sama virtual machine ya, jadi nggak cocok teman-teman. Terus teman-teman setelah bikin ini ya, teman-teman tinggal sharing aja, karena ini kan belum bisa diakses. Teman-teman nyalakan dulu servisnya, lalu teman-teman tinggal tambahkan aja nih datanya. Kita buka yang ini aja, yang udah ketambah nih. Teman-teman arahin gitu, misalnya kemana. Ini kan saya nyarahin ke NFS terus ke backup ya. Ini namanya terserah teman-teman. Networknya pastiin teman-teman isi agar dia bisa nge-reach, dan hostnya teman-teman isi, karena kalau nggak diisi nanti dia nggak bisa reach teman-teman, nggak bisa sampai ya. Dan jangan lupa map root usernya dikasih teman-teman, karena harus ada juga user root di antara si Trunas dan juga si Proxmox teman-teman, agar mereka saling sinkron ya. Nah setelah itu teman-teman klik apply aja. Ini buat menjangkau networknya teman-teman, ini buat memperbolehkan hostnya untuk ngambil datanya ya, dan ini untuk izin penggunaan datanya teman-teman yang user root aja ya. Kalau enggak nanti nggak bisa gitu. Kalau sudah di sini udah aman, teman-teman tinggal ke Proxmox, ke data center yang ini ya. Teman-teman tinggal ke storage, terus pilih yang NFS, karena kita kan bikinnya yang NFS teman-teman, kita nge-share-nya pakai NFS. Mungkin kalau teman-teman mau nanti kita bikin lagi yang versi lain. Terus teman-teman tinggal tambahkan aja ya, untuk si ID-nya boleh apa aja gitu namanya, misalnya ini ya, IP-nya teman-teman arahin aja ke IP si ini tadi ya, si Trunasnya. Nah teman-teman tinggal nanti ini otomatis ya muncul karena dia udah connect, teman-teman tinggal teman-teman tambahin aja. Setelah itu teman-teman oke, nanti jadi seperti ini. Teman-teman tinggal ubah aja nih fungsinya. Misalnya teman-teman kayak saya ya, ini ada PM, teman-teman kontennya tinggal diubah-ubah aja gitu sesuai kebutuhan teman-teman. Kalau pengennya PM ya pakainya kontainer sama disk image ya. Kalau teman-teman backup bisa nih pakainya yang backup juga teman-teman, nih kontainer nggak perlu ya. Nah mungkin itu saja teman-teman, cukup simpel ya saya rasa. Dan ada beberapa saya kesalahan juga, kayak PMBR saya kena spasi, terus si PPS scheduler saya ternyata simpel banget, dia mati, jadi saya start aja teman-teman, gokil banget. Nah mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama juga nih 32 menit ya.